Assalamualaikum, halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Podcast Kicau Kenari bersama kami Erni, Putri, Datul, dan Bayu. Jadi, kami adalah lulusan dari Politeknik Statistika STIS tahun 2024 yang saat ini sedang menjalankan orientasi kerja di Badan Pusat Statistik Kota Blitar. Kita di sini enaknya mau ngobrolin apa nih, guys? apa ya? Aku jadi kepikiran deh, data-data yang dihasilin BPS itu kan sebagian besar dari survei ya, yang mana hanya menangkap data dari responden yang menjadi sampel, berarti belum tentu bisa mewakili nilai seluruh penduduk. Karena nggak semua penduduk kan didata ya di Indonesia ini. Bener juga ya, kan datanya coba dari sebagian orang aja, alias sampel. Oh, kalau masalah itu sebenarnya di statistika itu ada istilah yang namanya akurasi dan presisi. Jadi, BPS dalam setiap pelaksanaan surveinya menggunakan metodologi tertentu sesuai dengan desain survei yang telah dirancang. Akurasi dan presisi itu menjadi ukuran seberapa akurat dan presisi suatu data sampel dalam mewakili seluruh data populasi di wilayah tersebut. Berarti kalau data sampel dinyatakan akurat dan presisi, artinya nilainya bisa digunakan untuk menyimpulkan karakteristik seluruh penduduk ya? Meskipun tidak seluruh penduduk data. Nah iya bener banget, metodologi survei itu udah disepakati oleh pakar dan peneliti terdahulu yang telah diterapkan oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Tapi bedanya presisi dan akurasi itu apa sih? Konsep yang sama atau berbeda? Jadi gini, kalau aku boleh kasih gambaran sederhana, presisi itu soal konsistensi. Misalnya nih, kita melakukan pengukuran berkali-kali dan hasilnya mirip-mirip. Nah, kalau hasilnya konsisten, berarti presisinya tinggi. Semakin presisi, semakin kecil perbedaan atau variasi hasil dari berbagai nilai pengukuran itu. Iya, sementara akurasi itu soal seberapa dekat hasil pengukuran kita dengan nilai sebenarnya. Semakin akurat, semakin kecil kesalahan yang terjadi pada pengukuran itu. Jadi, suatu pengukuran bisa presisi, tapi belum tentu akurat. Contohnya kalau kita melempar beberapa panah dan panahnya cenderung mengumpul di satu titik, tapi jauh dari pusat target, itu presisinya tinggi tapi akurasinya rendah. Tapi kalau panahnya jatuh di sekitar pusat target, tapi beberapa panah tersebut menyebar atau nggak ngumpul di satu titik, itu artinya akurasinya tinggi, meskipun mungkin presisinya tidak terlalu tinggi. Wah, kalau dalam konteks data survei BPS ya, misalnya kita mengestimasi nilai rata-rata pengeluaran rumah tangga suatu wilayah berdasarkan data hasil survei. Nah, kita kan melakukan estimasi karena kita nggak tahu tuh nilai sebenarnya dari rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk seluruh penduduk. Gimana dong kita tahu nilai akurasinya? Padahal kan akurasi itu menunjukkan seberapa dekat dengan nilai sebenarnya. Nah, karena dalam kasus ini nilai sebenarnya dari suatu variabel tidak diketahui dan sulit diukur, maka ukuran presisilah yang paling bisa digunakan untuk memastikan apakah hasil survei yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Nah, nyambung sama itu, sebenarnya ada berbagai ukuran presisi, tetapi yang paling banyak digunakan oleh BPS adalah nilai relatif standard error atau RSE. Nilai ini adalah ukuran ketidakpastian dari data survei untuk mastiin apakah data hasil survei itu bisa dipercaya. Bener banget tuh, nggak cuma BPS, RSE juga merupakan ukuran presisi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi statistik internasional seperti UNSD, IMF, dan OECD sehingga memungkinkan BPS untuk membandingkan data-datanya dengan negara lain. Nah, dalam formulanya, RSE itu dihitung dari nilai standar error dan rata-rata nilai estimasinya. Sebelum ngomongin lebih jauh nih tentang RSE, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu loh konsep dari standar error itu sendiri. Jadi, standar error atau biasa disebut dengan SE itu sebenarnya apa sih? Jadi, standar error itu adalah ukuran variabilitas rata-rata sampel dari suatu data survei. Artinya, semakin kecil nilai standar errornya, maka semakin presisi rata-rata sampel yang dihasilkan. Nah, standar error dalam penghitungannya melibatkan standar deviasi dan ukuran sampel. Standar deviasi adalah ukuran seberapa besar sebenarnya nilai dalam data. Kalau suatu data memiliki jarak nilai tertinggi dan terendah yang sangat jauh, artinya data itu menyebar dan mempunyai standar deviasi yang tinggi. Sementara itu, ukuran sampel adalah jumlah sampel yang diambil dari seluruh penduduk yang ada di suatu wilayah. Nah, berhubungan dengan itu, semakin menyebar nilai suatu data atau memiliki standar deviasi yang tinggi, artinya nilai standar error juga semakin besar ya. Kalau ukuran sampel tadi gimana? Bener banget. Kalau ukuran sampel, semakin banyak sampelnya, maka nilai standar errornya semakin kecil atau hasil surveinya semakin presisi. Oh gitu. Terus bedanya standar error sama relatif standar error itu apa
kenapa ya? Kan ada tambahan kata relatif tuh dari standar error itu. Kenapa BPS lebih menggunakan relatif standar error dibanding dengan standar error? Wah, iya juga ya. Standar error itu dinyatakan dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Misalnya, jika data pendapatan dalam rupiah, maka standar errornya juga dalam rupiah. Sedangkan relatif standar error adalah standar error yang dinyatakan relatif terhadap nilai rata-rata atau mean dari estimasi dalam bentuk persentase. Nah, dari alasan itulah, artinya RSE atau Relative Standard Error memberikan nilai yang lebih terstandarisasi dalam bentuk persentase untuk berbagai satuan data, sehingga lebih mudah dipahami dan bisa dibandingkan antar variabel ataupun antar wilayah. Untuk itulah, RSE sering digunakan untuk menetapkan ambang batas keandalan data. Misalnya, BPS menetapkan bahwa estimasi dengan RSE di atas 25% dianggap kurang andal sehingga hasil survei tidak bisa dipublikasikan ke masyarakat luas. Bener banget tuh. Penggunaan RSE dapat mempermudah pelaporan publik dan analisis kebijakan untuk pihak lain yang mungkin tidak memiliki kompetensi dasar statistik. Jadi, selain RSE penting secara teknis, RSE juga memberikan keunggulan dalam komunikasi data kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Wih, mantep banget. Mudah-mudahan teman-teman jadi paham ya tentang apa itu konsep RSE dan penggunaannya pada hasil-hasil survei. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast Kicau Kenari episode selanjutnya.